Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Selasa tanggal 15 Maret 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik. Mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, signal trading, portofolio review, konsultasi portofolio, e-learning, dan masih banyak lagi. Karena grup premium ini baru dibuka, maka ada diskon harga besar-besaran. Jadi bagi teman-teman yang tertarik, bisa langsung join di grup Telegram dulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah ya. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis untuk setiap harinya. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini ya. Oke, mari kita lanjutkan saja ke pembahasannya. Untuk IHSG, hari ini closing 6918, tadi sempat ya menyentuh di 6996, tapi ya memang nggak berhasil break resisten di 7000 ya. Jadi memang kalau saya lihat ya memang koreksi dulu ya, koreksi dulu, tapi saya masih optimis untuk kondisi IHSG bahwa IHSG akan lanjut naik lagi di atas 7000 ya. Itu saya masih optimis dalam hal itu. Untuk IHSG supportnya tetap di antara 6.900 dan resistnya di 7.000 saja ya sekalian. Untuk IHSG nggak apa-apa, nggak ada masalah untuk sektor perbankan yang menglead ya. Jadi untuk IHSG demikian, kita lanjut. Di sini ada beberapa saham, FPNI. Oke, untuk FPNI closing 450, persentase min 2,6%. Ya memang sesuai dengan analisa kita ya bahwa FPNI masih dalam fase sideways dan untuk resistennya di 464 sempat reject tadi ya, 464 harga openingnya dan memang turun nggak berhasil tembus. Kalau memang tadi tembus ya 464 ditembus akan lanjut naik lagi setidaknya di 506. Tapi ya karena ini reject kemungkinan ada potensi untuk lanjut turun lagi ya. Tapi kita lihat saja besok bagaimana karena ini belum swing high valid ya. Untuk FPNI supportnya di 426 hingga 430, untuk resistnya di 464. Kita lanjut, di sini ada saham CMPP. CMPP kalau saya lihat masih uptrend ya, karena juga masih bisa bertahan di atas SMA 90, 34 dan 21. Tapi secara chart analisa teknikal saya kurang seberapa suka ya. Tuh ya, ini gila-gilaan kalau sekali main ya untuk CMPP ya. Wow. Kita coba cek dari broker summary saja ya untuk CMPP ini. CMPP yang akum ada YP, XA, dan GR. Nah, ini kecil sekali. Yang distribusi ada AT, YB, dan MG. Jadi perhatikan saja untuk YP rata-ratanya 513 untuk perdagangan hari ini, dan AT juga sudah distribusi rata-ratanya 515. Oke. Mungkin untuk CMPP lebih fokus ke broker summary ya. Kita lanjut, di sini ada saham ARCI. ARCI closing 470, persentase min 2% ya. Jadi terkoreksi hari ini. Untuk next support dari ARCI di kisaran harga 460 ya, ini merupakan base atau garis supportnya dari ARCI. Untuk resistnya di 510. Tapi sebelum 510 juga ada resist ya di sini kalau saya lihat ya. Ada resist di harga 480 ya. Jadi memang closing hari ini middle of upper and lower support dan resistance ya, seperti itu untuk ARCI. So far masih downtrend, jadi jangan di hold terlalu lama. Kita lanjut, di sini ada saham SMRA. Untuk SMRA closing 790, persentase 0,0%, dan ya juga sempat naik cukup tinggi ya. Nah, ini ya reject ya di area resistnya. Kemungkinan kalau memang terkoreksi ya target koreksinya di kisaran harga sini ya. Kalau saya bilang. Bentar. Ya 740 hingga 760 itu merupakan area
support ya. Sebelum dia lanjut naik seharusnya bisa terkoreksi dulu di area sini, mungkin sideways kecil baru bisa naik sambil menunggu stokastiknya ada momentum yang bagus ya. Dan kalau memang nanti area support itu ditembus ya akan lanjut turun lagi ke 655. Tapi kalau memang masih bisa bertahan ya kita masih bisa hold ya seperti itu. Kita lanjut, di sini ada saham ABA. ABA closing 292, persentase min 6,41% ya. Jadi untuk ABA auto reject bawah hari ini. Dan juga stokastik crossing ya di area ya middle antara oversold dan overbought. Untuk area supportnya di 264, resist di 304. Kalau saya lihat masih ada potensi untuk pelemahan harga di emiten ABA ini ya, setidaknya di harga 264 ini merupakan support yang perlu diperhatikan bagi teman-teman yang memiliki ABA ya, karena stokastik juga masih cukup kencang untuk arah turunnya ya, seperti itu. Kita lanjut, di sini ada saham chassis. Untuk chassis masih downtrend ya, jadi jangan di hold terlalu lama. Kalau saya bilang sih itu saja ya, nggak usah ngeliat support dan resisten ya. Ya kalau saya lihat karena hari ini auto reject bawah, tapi ingat ya, ini auto reject bawah tapi stokastik masih bisa menguat. Nah di sini ada pertanda divergence. Ya kita lihat saja, sempat ada volume besar ya di sini tanggal 14 Maret. Jadi kita coba cek dari broker summary ya. Karena secara teknikal saya nggak seberapa suka ya. Nah di sini MG, YB dan PD ini masih punya barang, terutama MG ini rata-ratanya 514 yang distribusi, ada GR, YP, dan LS ya. MG masih punya barang rata-rata Oke. Sorry. Chassis ya. Wait. Sorry. Nah, di sini YP masih punya barang ya, rata-ratanya 89, dan yang distribusi ada AG cukup banyak ya, 1,1 M. Tapi di sini YP masih punya barang sih. Ya, kurang lebih 1 M juga. Rata-rata 89 dan closing 86. Seharusnya untuk chassis masih aman sih, karena rata-ratanya masih di atas semenjak adanya akumulasi cukup besar di tanggal 14 Maret ya. Kita lanjut, di sini ada saham Agro. Agro closing 1275 hari ini, persentase min 2,3%. Untuk Agro kalau saya lihat masih continuation downtrend ya, karena di sini terciptanya pattern yang dimana masih continuation downtrend seperti itu. Jadi yang mau beli bisa wait and see, nanti target price atau target support kita di 1050 hingga 1105 ya, di antara sana. Tapi kalau memang nanti Agro masih bisa tembus di area sini ya akan lanjut turun lagi di 735 hingga 790. Jadi memang Agro ini perlu diperhatikan karena juga masih downtrend ya, seperti itu. Untuk minor supportnya di 1235 ya. Ini minor supportnya. Ya, kalau memang masih bisa bertahan di atas 1235 ya masih ada potensi untuk lanjut naik lagi setidaknya di 1400. Ya kita lihat saja bagaimana untuk Agro ini ya, tapi masih downtrend, sebaiknya jangan dipegang dulu. Kita lanjut, di sini ada saham Emyor. Emyor closing price 1660, persentase min 1,78%. Untuk area support dari Emyor sendiri di 1440 ya, tapi Emyor ini masih dalam fase strong downtrend ya teman-teman ya. Ini masih strong downtrend sekali, belum ada pertanda bahwa akan terjadinya reversal trend ya. Tapi nanti kalau memang begitu sekalinya reversal ini bakalan naik cukup kencang ya. Tapi ya karena juga masih downtrend, jadi yang belum punya ya jangan beli dulu ya, bisa wait and see, oke? Untuk Emyor sih yang bisa diperhatikan ya bahwa ada area resist terdekat yang mungkin akan terkena ya dalam waktu singkat ini di 1770. Mungkin akan hit di area 1750 atau 1770 di area sana, dan untuk supportnya di 1380 sampai 1440. Untuk Emyor demikian ya, sudah ada satu area support dan satu resisten. Kita lanjut, di sini ada saham JPFA. Ya, JPFA, Happy John untuk kalian semua, kita juga sudah TP. Kita beli di area support ini ya. Wow, analisa kita cukup oke ya. Kita beli di 1560, TP 1705, sesuai target 9%. Oke. Jadi happy John untuk kalian. Dan kalau memang hari ini terkoreksi, nggak ada masalah ya. Kalau kita yang sudah TP nggak ada masalah, dan wajar-wajar saja kalau terkoreksi, karena sesuai prediksi juga, koreksi ini menjadi salah satu
prediksi kita juga ya, setelah mengenai tren ini akan turun ya sesuai prediksi dan memasuki area buy lagi. Untuk JPFA saya lihat masih ada potensi untuk lanjut koreksi lagi ya. Setidaknya support di 1560 hingga 1600 ya. Kalau saya lihat ya itu area supportnya. Jangan di hold terlalu lama karena ini merupakan pola descending triangle yang dimana ada potensi untuk lanjut turun lagi jika di hold terlalu lama. Kita lanjut, di sini ada saham MEDC. MEDC closing 555 auto reject bawah dan ya sesuai dugaan bahwa MEDC juga auto reject bawah. Bagi teman-teman yang belum punya MEDC jangan dibeli dulu ya, kita tunggu dulu. Nanti ketika MEDC berhasil menyentuh harga 500 baru kita entry, sesuai juga dia hit area trend channelnya, itu cukup bagus ya kalau kita mau buka posisi entry ya begitu. Untuk MEDC ya kita tunggu dulu di 500, yang sudah punya ya lebih berhati-hati karena kalau dia sampai break 545 atau 550 ya di area sana, yang dimana itu juga merupakan psikologi support, ya itu ada potensi untuk lanjut turun lagi ya. Jadi jangan sampai itu di break, tetap harus dipantau. Oke ya. Untuk MEDC mungkin sudah jelas ya. Kita tunggu dulu di 500 ya di area sana. Nanti bisa dilihat untuk grup Telegramnya. Kita lanjut, di sini ada saham Unilever. Unilever closing 3280, koreksi lagi 2% atau 3% ya. Sebaiknya bagi teman-teman yang memiliki Unilever ya, saya nggak seberapa sarankan kalau teman-teman mau ambil dari capital gain, ya ini nggak cocok ya. Kalau teman-teman mau ngambilnya dari capital gain itu nggak cocok, tapi kalau mungkin mau ngincar dividen, ya ini boleh. Tapi ya dividen itu cuma berapa sih? Ya, dividen itu cuma berapa? Kalau posisinya uptrend ya dividennya banyak, itu oke. Tapi kalau downtrend dividennya segini ya buat apa gitu ya. Kalau menurut saya, tapi ya preference masing-masing. Untuk Unilever masih downtrend dan saya lihat masih ada potensi untuk lanjut turun lagi ke 2.800, tapi perlu dianalisa kembali ya. Untuk Unilever jangan di hold terlalu lama-lama karena masih strong downtrend dan cepat ambil keputusan. Oke. Kita lanjut, di sini ada saham RMKE. RMKE closing 462, persentase plus 7% ya kurang lebihnya. Dan ya RMKE juga sesuai mengenai area resist yang sudah sempat saya buatkan di harga 464 hingga 492. Jadi ya ujung-ujungnya sesuai prediksi saya ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tertarik untuk join di grup premium, pastinya lebih kualitasnya lebih dari grup original ya seperti itu. Jadi yang mau gabung bisa langsung tanya nanti di grup Telegram saya. Nanti akan saya bantu untuk arahkan ya seperti itu untuk grup premiumnya. Untuk RMKE ya ini area resistnya sih di 464 hingga 492 ya. Ini dari IPO saja sebelum terjadinya harga di area sini sudah saya prediksi bahwa ini merupakan area resist ya. Jadi ya cukup oke ya prediksi kita. Untuk RMKE it's okay lah, di hold saja nggak ada masalah. Tapi ingat gabungan dengan price action ya. Gabungan dengan price action so far masih uptrend. Kita lanjut, di sini ada saham Cepin. Cepin closing 5675, persentase min 3% ya. Tapi untuk Cepin kalau saya lihat masih bisa bertahan di atas supportnya di 5.600. Selama Cepin masih bisa bertahan di atas 5.600 ya boleh di hold saja. Tapi kalau saya lihat mengingat bahwa stokastik juga sedang berada di area oversold, ini ada potensi untuk Cepin turun lagi ya. Kalau saya bilang ya, Cepin ada potensi untuk turun lagi, dan memang kalau 5.600 ini di break, maka ada potensi untuk lanjut turun lagi setidaknya di harga 5.350 ya untuk Cepin ini. Jadi ya teman-teman yang sudah punya Cepin bisa diperhatikan supportnya di 5.350 dan untuk resistnya di 5.625 hingga 5.725 ya kalau itu nanti di break. Kita lanjut, di sini ada saham True. Untuk True closing 108, persentase 9% ya. Dan untuk True memang hari ini volumenya cukup tinggi dan ya tadi di market juga cukup volatil ya untuk True ini. Tadi sempat diangkat naik di harga 128 dan ya closing di 108 ya. Jadi memang closingnya cukup dibanting ya.
cukup dibanting dan kebiasaan true ya, setelah diangkat naik besoknya bisa jadi koreksi. Ya, tapi kita lihat saja ini broker summary-nya ya seperti itu. Karena tadi kan sempat rame ya di true tadi. Nah, di sini MG masih punya barang sisa-sisa sih di harga 400 juta, volume value-nya 400 juta untuk rata-ratanya 114. Yang distribusi ada YP, XC dan SQ di sini. Nah, di sini bandar semua ini, ya. Bandar tidak menggunakan satu broker, dia menggunakan banyak. Jadi teman-teman juga perlu belajar ya. Untuk true ini ya tinggal sisa-sisa barang sih kalau saya bilang ya. Untuk true. Oke ya, jelas ya. Kita lanjut, di sini ada saham DKFT. DKFT closing 130 untuk base support-nya sempat terjadinya consolidate di harga 111 hingga kurang lebih ya kita perkecil lagi 111 hingga 115 ya, sempat consolidate di sana yang dimana itu bisa dijadikan area resist kita nanti, area support kita nanti ya. Dan untuk resistennya di 156 ya. 156 dan untuk resisten terdekat di sebentar. Nah, di sini 139 atau 140. Jadi untuk TKFT ya demikian ya, tapi memang masih koreksi dulu sih kalau saya bilang ya. Kita lanjut, di sini ada saham BRMS. BRMS closing di harga 189, persentase plus 4,42%. Untuk BRMS support di 173, resist di 198. Dan kalau memang seumpamanya ya, kalau memang BRMS berhasil break 198, ini ada potensi untuk lanjut naik lagi di 226 ya. Itu target dari BRMS. Jadi ya teman-teman perhatikan saja. Kalau saya lihat volumenya masih aktif ya. Volumenya ini masih aktif, tapi ingat ya teman-teman tentukan sendirilah untuk planningnya ya. Saya hanya mengingatkan bahwa pasti ada waktunya nanti di bandar ini mendistribusikan barangnya, yang nggak mungkin di hold terus. Untuk BRMS supportnya di 173, yang mau buy on breakout bisa dibeli breakout 198 lah ya untuk lebih confirm. Targetnya di 226. Ingat terus kata-kata ini. Kita lanjut, di sini ada saham Antam. Antam closing 2370, persentase min 1,25%. Dan ya untuk Antam hari ini koreksi lagi ya. Kemarin juga koreksi, hari ini koreksi lagi. Untuk Antam area supportnya sudah di break ya, di harga 2430 ini sudah valid break. Dan kalau memang harga Antam masih ranging di bawah 2430, ini ada potensi untuk lanjut turun lagi setidaknya di harga 2200 hingga 2250. Jadi kalau teman-teman yang mungkin tertarik untuk emiten Antam ini ya, teman-teman nanti bisa beli di harga 2200 hingga 2250 ya. Jadi untuk Antam bisa dimasukkan ke watchlist dulu, yang belum punya bisa wait and see, yang sudah punya bisa coba planning ya nanti ke depannya bagaimana. Kita lanjut, di sini ada saham Alsip. Alsip closing 1340 ya, dengan persentase plus 0,37%. Dan ya sebenarnya sih sudah cukup oke, tapi entah kenapa saya kurang begitu atraktif ya, karena dia belum menyentuh tren lainnya sih. Dan di sini stokastiknya juga sudah terlanjur di area oversold ya. Kita lihat dulu weekly chartnya tuh ya, stokastiknya tuh lihat nih masih berada di tengah ya. Saya tunggu nanti di bawah. Kapan di bawahnya ya? Kalau saya lihat sih ya, kalau saya lihat ya nanti tunggulah di tren channelnya ya, di sekitar 1200-an. Jadi masih cukup jauh daripada harga closing hari ini. Yang belum punya bisa wait and see dulu, yang sudah punya ya bisa dipertimbangkan ya. Kalau saya lihat besok ada potensi untuk naik dulu ya, karena stokastik juga cukup oke dan ada candle reversal ya seperti itu. Kita lanjut, di sini ada saham truk. Truk closing 202, persentase min 0,98%. Ya, truk juga masih strong uptrend ya. Yang mau beli bisa
Nanti yang mau beli bisa di harga EMA 90 ya, di harga 187 ini cukup oke karena truk menurut saya mulai dari Agustus tahun lalu itu ya semenjak dia koreksi lalu mengenai EMA 90 yang garis hitam ini dia selalu reversal, dan ya kita juga nggak bisa sih bergantung oleh histori, jadi teman-teman tentukan sendiri, perlu dianalisa kembali. Tapi untuk true yang mau beli sih bisa di area 187 188 ya, mengikuti EMA 90. Nanti target resistnya ya bisa di sini sih. Resistnya bisa di harga 220 ya. Karena true ini kalau truk ini sekali naik cukup besar ya. Jadi ya gunakan saja lah. Technical ini juga bisa di mix. Kita lanjut, di sini ada saham PTPP. PTPP closing hari ini 1015, persentase min 6,88%. Dan ya memang PTPP hanya tahu di bawah setelah naik beberapa saat, dan PTPP juga sempat break area support pentingnya di 1060 yang dimana ya ini sedikit berbahaya untuk PTPP ya. Untuk PTPP selama dia masih bisa bertahan di atas 975 sih it's okay ya kalau mau di hold ya. Ya kalau mau di hold selama dia masih bisa bertahan di atas 975 boleh di hold. Next resist di 1060 dan 1155, support di 975. Yang mau beli bisa tunggu saja di sini ya. Kita langsung lanjut, di sini ada saham Wika. Wika closing hari ini auto reject bawah seperti PTPP ya, auto reject bawah. Dan untuk Wika area supportnya di 985 hingga 1020 ya. Jadi untuk Wika sendiri sekarang closing hari ini di demand-nya. Tapi kalau memang nanti seumpamanya 985 ini di break ya, kotak ungu ini di break, Wika ada potensi untuk lanjut turun lagi ke harga 920. Dan yang menariknya, kalau memang nanti Wika reject di 920, maka nanti Wika berkesempatan untuk membuat suatu pola pattern yang dimana akan terjadinya double bottom, dan itu merupakan pertanda reversal ya, seperti itu. Dan semoga saja kejadiannya seperti itu ya. Jadi mau beli bisa tunggu saja di harga 920 untuk Wika, perlu koreksi dulu ya. Dan semoga saja reject nanti di area support. Kita langsung move ke sini, ada saham WG. WG closing 181, persentase min 5,24%. Ya mungkin ini masih ranging dulu ya. Nah ini ya, ini heavy sideways ini kalau saya bilang ya. Ini heavy sideways, bentar. Saya lihatkan ya. Sebentar, wait. Oke, untuk WG ya, area supportnya di sini ya, support terdekat di 173, dan untuk resist terdekat di 190. Jadi teman-teman perhatikan saja, yang mau beli sih sebenarnya bisa ya di harga 167 hingga 173. Dan kalau saya lihat WG masih ada potensi untuk koreksi lagi, mengingat stokastiknya momentumnya kurang baik ya, seperti itu. Jadi untuk WG bisa wait and see, yang belum punya, yang sudah punya bisa siapkan untuk averaging down ya, dan segera exit ya, karena secara tren ini masih belum oke sih kalau saya bilang. Kita lanjut, di sini ada saham bank. Bank closing 2210, persentase 0,45%. Bank juga ya mulai ingin bertahan ya, dan slowly membuat sempat membuatnya double bottom ya, seperti itu, dan harganya menolak untuk turun ya. Jadi kita lihat saja untuk bank, area supportnya di 2030 ini support cukup kuat ya. Support kuatnya di 2030, untuk resistnya di 2320. Tapi menurut saya bagi teman-teman yang mau incar bank ini ya bisa tunggu saja. Ketika nanti bank berhasil confirm break di area 2450 baru teman-teman bisa entry. Nanti target TP-nya di 2800 hingga 2900 di kotak ungu ini ya. Jadi ingat entry di atas 2450 setelah confirm breakout, dan target TP-nya di kotak ungu ya. Untuk bank ya segitu dulu ya. Kita lanjut, di sini ada saham UNTR. Untuk UNTR closing 24475, persentase min 1,51% ya. Setelah kemarin terjebak bawah, dan hari ini koreksinya ya cukup kecil ya, sempat bertahan ini untuk UNTR.
bertahan di area demand yang sudah saya buatkan ya. Untuk NTR kalau memang dia masih bisa bertahan di atas 24.500 ya ini ada potensi untuk lanjut naik lagi sih di harga 27.700. Tapi kalau memang nanti 24.500 ini confirm breakdown, ini ada potensi untuk melanjutkan pelemahan harga di 23.500 ya. Jadi untuk UNTR segitu dulu ya teman-teman ya. Tapi ya semoga saja bisa reversal sih. Oke, kita lanjut di sini ada saham DGNS. DGNS closing 496 ya. Oke. Oke. Ya, sebentar. Saya juga sedikit amazed ya. Kenapa kok harganya bisa seperti ini? Ya, sedikit amazed. Untuk DGNS ya memang ini ya pentingnya teman-teman juga perlu perhatikan ya. Nih, ini sudah sebenarnya sebelum jatuh pun ini sudah diberi sinyal ya. Sebelum jatuh pun sudah diberi sinyal. Ya teman-teman juga perlu ya untuk coba analisa sendiri ya seperti itu. Makanya cukup penting itu ya, ilmunya itu cukup penting. Pertama 726 hingga 742 ini merupakan area support ya. Ini area support. Ini di break. Nah, ini teman-teman sudah stop loss seharusnya. Ini sudah stop loss karena ini cukup riskan ya. Setelah sideways lalu di break ini ada potensi untuk turun. Lalu yang kedua, adanya pullback tembus ya. Ini jangan dibeli dulu. Jangan dibeli dulu yang ini karena masih belum confirm. Ya, kenyataannya memang break lagi. Setelah di break ada support sebelumnya. Nah, supportnya di 656 sudah di warning nih. Ya sudah di warning. Support di 656 kalau di break closingnya ya teman-teman stop loss. Seharusnya sudah bisa stop loss di sini. Ya, seharusnya sudah bisa stop loss. Tapi karena teman-teman nggak stop loss, malah turun nih. Tuh. Dalam loh ya, ini 23% cukup dalam. Ya, cukup dalam itu. Malah mau ke harga IPO-nya nih. Ya masih jauh sih di 270, tapi sudah turun cukup dalam ya untuk DGNS ini. Ini sih kalau saya lihat supportnya di 440 hingga 476 ini merupakan area supportnya. Jadi perhatikan saja untuk DGNS, tapi ya bisa segera ambil kesimpulan ya. Kita lanjut di sini ada saham WIM. WIIM untuk hari ini closing 428, persentase min 1,38%. Area support di 408, resisten di 452, secara stokastik momentum masih bergerak naik, tapi ingat teman-teman kalau memang yang mau tertarik ya yang tertarik untuk WIM ini ya bisa tunggu nanti di supportnya 408 ya. Kalau memang dia koreksi di harga 408 dan ada impulsive candle, teman-teman bisa entry di sana. Tapi kalau ketika koreksi malah nggak ada candle hijau apapun, berarti ya akan turun lagi di 360. Jadi ya teman-teman yang mau beli WIM bisa tunggu saja di 408 ya. Tapi yang sudah punya bagaimana? Yang mau TP di mana? Take profitnya bisa di 452 untuk target stop loss-nya. Jika closing di bawah 408 bisa di stop loss. Kita lanjut di saham terakhir kita ada saham ASA. ASA closing hari ini 2180, persentase min 6,84% ya. Dan untuk ASA sendiri, kalau saya lihat memang area support di 2260 sudah di break ya, yang dimana kalau memang ini di break ada potensi untuk lanjut turun lagi. Turunnya di mana? Di harga 1980 hingga 2090. Kotak ungu ini merupakan demand yang cukup kuat, yang dimana kalau memang ini di break, ini potensi ASA untuk turun ini lebih dalam lagi ya. Lebih dalam lagi di harga 1530. Jadi untuk ASA ini sebenarnya, kalau teman-teman mau tahu ya, ini ya saya perlihatkan. Nah, weekly chart ini menunjukkan bahwa sudah mulai dari 10 Januari 2022 sampai hari ini nggak ada candle yang hijau sama sekali. Candlenya merah semua. Tapi yang bagusnya, sekarang posisinya di EMA 90. Ya. Di mana EMA 90 ini kita ketahui cukup kuat sendiri, dan ya memang stokastiknya juga mengarah di area oversold ya seperti itu.
Ya untuk ASA ya diperhatikan saja, selama dia masih bisa bertahan di atas kotak ungu ya boleh di hold. Yang sudah punya ya nanti bisa tunggu saja averaging down di sini. Kalau memang closing-nya sudah di bawah 1980 baru bisa di stop loss ya. Simpel saja untuk ASA. Oke, segitu dulu pembahasan dari saya, semoga saja bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Goodbye.